Kita lanjutkan nomor 11 sampai 20. Nah, ini diketahui ada 3 campuran nih di sini. Campurannya sama sih semuanya. Campuran NaOH dengan HCl. Ini kan kalau direaksikan hasilnya NaCl sama H2O ya. Nah, campuran yang pertama itu basanya 25 ml 0,2 molar. Berarti 5 milimol ya. Kita kaliin aja molar kali volumenya. HCl-nya 25 ml 0,1 molar berarti 2,5 milimol. Kalau dilihat di sini nanti yang bereaksinya itu 2,5 milimol ya. Reaksi pembatasnya HCl. Jadi di akhir kita masih punya sisa basa kuat. Nah, kalau sisanya basa kuat pasti pH-nya tinggi. Sekarang kita lihat campuran yang kedua. Campuran yang kedua basanya 2,5 milimol. Hitung aja molar kali volumenya. Asamnya di sini 5 milimol. Berarti ini kebalikannya, yang bersisa itu adalah asam kuatnya. Kalau sisanya asam kuat, berarti campuran kita itu pasti sifatnya pH-nya di bawah 7. pH-nya rendah. Nah, kalau campuran yang ketiga, ini saya tuliskan di sini aja ya. Nanti kita lihat mana yang sisanya. Basanya di sini 5 milimol. Asamnya 5 milimol juga. Nah, kalau gitu kan berarti dua-duanya tepat bereaksi nih. Kalau tepat bereaksi, berarti campuran kita akan bersifat netral. Campuran asam kuat sama basa kuat. Kalau dua-duanya tepat bereaksi ya pasti netral. Jadi larutan 1 pH-nya paling tinggi. Yang kedua itu pH-nya asam. Nah, yang ketiga pH-nya 7. Jadi kalau diurutkan dari yang paling tinggi ya seperti itu urutannya. Lanjut nomor 12, pH campuran asam lemah HX dan 100 ml H2SO4. Oh, ini kita punya campuran asam dengan asam. Jadi kita akan menghitung konsentrasi ion H+ totalnya. Caranya kita hitung jumlah mol ion H+ nih. Jumlah mol ion H+ itu berarti kan jadi konsentrasi ion H+ dikali volumenya. Gitu, dibagi nanti sama volume totalnya. Nah, konsentrasi ion H+ untuk asam lemah, cara menghitungnya adalah akar Ka dikali molaritasnya. Ka-nya 10⁴, molaritasnya 1 molar. Volumenya 100 ml. Asam kedua ini adalah asam kuat. Jadi konsentrasi ion H+-nya molaritas dikali valensi. Valensinya kebetulan 2 ya, H2SO4. Volumenya 100 ml juga. Nah, ini kalau kita hitung akar 10⁴ kan 10⁻² dikali 100 berarti jadi 1 milimol jumlah ion H+ dari asam pertamanya. Kalau dari asam keduanya 0,05 dikali 2 kali 100 berarti jadi 10 milimol. Nah, molaritasnya segitu tuh, 11/200 molar. Jadi pH-nya itu adalah, oh ini kita jadikan desimal dulu ya, 11/200-nya. Ini jadi 5,5 dikali 10⁻² molar. Jadi pH campuran ini 2 dikurangi log 5,5. 13. Sebanyak 24 ml amonia pada suhu 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin ini ceritanya dilarutkan dalam air sehingga diperoleh 200 ml larutan. Oh, ini nggak direaksin sama apa-apa, cuma dilarutin dalam air. Nah, kita hitung dulu aja jumlah molnya. NH3 kita anggap gas ideal. Jadi cara menghitung jumlah molnya begitu. Tekanannya 1 atmosfer,
volumenya 24 ml. Ingat aja, jadi nanti jumlah molnya satuannya milimol ya. Tetapan gas idealnya 0,08. Suhunya 300 Kelvin. Ini kalau dihitung jadi NH3-nya itu 1 milimol. Nah, kemudian dilarutkan. Jadi kita punya larutan. Konsentrasinya bisa kita hitung dengan persamaan ini. Jumlah molnya 1 milimol dilarutkan hingga 200 ml. Perlu diperhatikan di sini volume gas nanti nggak akan merubah volume larutan ya. Volume larutannya tetap 200 ml. Nah, ini kan jadi 1/200 atau 5 dikali 10 pangkat min 3 molar. Kemudian larutan ini kan basa lemah, jadi kita hitung dulu konsentrasi ion OH-nya. Caranya akar KB-nya 2 dikali 10 pangkat min 5 dikali molaritasnya. Tadi udah kita hitung 5 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ini kalau dihitung jadinya akar dari 10 pangkat min 7 ya. Jadi 10 pangkat min 3,5. Berarti POH-nya 3,5. pH-nya berarti 10,5. Nomor 14, ini kita mencampur basa dengan basa juga nih. Kebetulan basanya keduanya basa kuat. Jadi intinya kita menghitung jumlah mol ion OH- dari basa pertama dulu. Jumlah mol ion OH- itu berarti kan konsentrasi ion OH- dikali volume. Konsentrasi ion OH- untuk basa kuat molaritas dikali valensi. Valensinya kebetulan 1. Volumenya 75 ml. Basa kedua basa kuat juga, bervalensi 1 juga. Jadi konsentrasi ion OH-nya 0,2 dikali 1. Volumenya 125 ml. Dibagi volume total. Oke, ini jadi 15 milimol ditambah 25 milimol dibagi 200 ml. Jadi konsentrasi ion OH-nya itu adalah 40/200 atau 0,2 molar. Jadi POH-nya 1 min log 2, pH-nya jadi 13 ditambah log 2. Nomor 15, untuk menetralkan asam nitrat 100 ml 0,5 molar diperlukan barium hidroksida dengan pH berapa nih katanya. Mau pakai rumus cepetnya pada saat ekivalen boleh. Mau direaksikan seperti ini juga sama aja. Kita hitung dulu aja asam nitratnya itu berarti 50 milimol ya. Molar kali volumenya. Berarti untuk menetralkannya kita butuh barium hidroksida yang jumlah molnya 25 milimol ya. Karena koefisiennya 2:1. Barium hidroksidanya diketahui 100 ml. Kita bisa hitung dulu molaritasnya berarti. Jumlah mol dibagi volume. Nah, kita kan ditanya pH-nya. Jadi kita hitung dulu berapa konsentrasi ion OH-nya. Barium hidroksida ini adalah basa kuat bervalensi 2. Jadi konsentrasi ion OH-nya molaritas dikali valensi. Atau 0,5 molar. 5 dikali 10 pangkat min 1. Jadi POH-nya 1 min log 5. pH-nya berarti 13 ditambah log 5. Log 5 0,7. Jadi 13,7 jawabannya. Nomor 16, untuk menentukan konsentrasi asam klorida dilakukan titrasi menggunakan natrium hidroksida. Berikut datanya. Pada saat titrasi berakhir, asam dan basa itu berada pada keadaan ekivalen. Hasil kali molaritas, volume dan valensinya sama biasanya. Nah, untuk HCl molaritasnya kan mau kita hitung, volumenya dirata-ratakan, ini 25 ml. Valensinya HCl, ion H yang dihasilkan per satu molekulnya 1. NaOH yang digunakannya 0,1 molar. Volumenya ini dirata-ratakan ternyata 50 ml. Valensinya NaOH 1 juga. Nah, jadi kita dapat molaritas asam kloridanya.
0,2 molar. Nomor 17. Untuk menentukan kadar asam cuka, dilakukan titrasi menggunakan larutan kalium hidroksida 1 molar. Data percobaannya sebagai berikut. Ini datanya dilakukan 4 kali. Nah, kita cari aja dulu berapa konsentrasi asam asetatnya. Di sini asam asetat yang digunakan volumenya dirata-ratakan 20 ml. Valensi asam asetat 1, ion H+ yang dilepaskan per molekulnya 1. Molaritas KOH-nya 1 molar. Volume KOH-nya ini dirata-ratakan dulu 51 tambah 49 tambah 48 tambah 52 dibagi 4. 50 ml ya. Valensinya KOH 1. Jadi kita dapat berapa konsentrasi CH3COOH-nya. Ini kalau dihitung jadi 2,5 molar. Nah, kalau MR-nya 60, massa jenisnya 1,2, kita ditanya berapa kadar dalam satuan persennya. Kita konversi aja satuan ini menjadi satuan persen. Kita langsung gunakan aja persamaan ini. Persentasenya dicari, massa jenisnya 1,2, MR-nya 60. Jadi persentasenya 60 dikali 2,5 dibagi 10 kali 1,2. Ini jadi 6 dibagi 1,2 itu 5. 5 dikali 2,5. Jadi 12,5%. Biasanya rata-rata asam cuka yang kita beli konsentrasinya 25% ya. Nah, ini lebih dikit aja. Next. 250 ml larutan kalium hidroksida 0,2 molar tepat bereaksi dengan yang mana? Nah, ini KOH yang pertama direaksikan dengan asam sulfat. Hasilnya K2SO4 dan H2O. Yang kedua, KOH-nya itu direaksikan dengan, kita coba reaksikan dengan CH3COOH. Nanti hasilnya adalah kalium asetat dan air. Kalau yang ketiga, nanti KOH-nya itu akan kita coba reaksikan dengan asam bromida. Persamaannya seperti itu. Disetarakan dulu semua persamaannya. Nah, kemudian kita hitung jumlah mol mula-mula kalium hidroksidanya atau basanya itu adalah 50 milimol. Asam sulfat yang direaksikan di sini 200 ml 0,125 molar. Kita hitung berarti jumlah molnya 200 dikali 0,125. 25 milimol. Larutan yang kedua asamnya 250 ml 0,05 molar. Jadi jumlah molnya 12,5 milimol. Kalau yang ketiga asamnya 500 ml 0,1 molar. Berarti 50 milimol. Nah, kalau kita reaksikan ternyata di reaksi yang ke-1 ini kedua reaktan habis. Kenapa? Jumlah molnya kan itu udah 2:1 tuh, sama dengan perbandingan koefisien. Jadi nanti di sini asam dan basa sama-sama habis. Berarti ini artinya tepat bereaksi. Nah, kalau yang kedua ini reaksinya nanti masih ada sisa nih, reaksi pembatasnya itu adalah si asam. Jadi asam dan basa ini tidak tepat bereaksi nih di campuran yang kedua. Masih ada sisa basanya. Nah, kalau campuran yang ketiga ini kelihatan sih ya, udah jelas dua-duanya habis bereaksi. Jadi ini artinya HBr-nya tepat bereaksi dengan KOH. Jadi yang ketiga tepat bereaksi. Jadi jawabannya 1 dan 3. Nomor 19, mana yang menghasilkan endapan? Kita tulis dulu ya. Padatan difosfor pentaoksida direaksikan dengan natrium hidroksida.
P2O5 ini adalah oksida asam fosfat. Jadi boleh kita anggap kationnya H+, anionnya PO42- ya. Nanti hasilnya natrium fosfat, natrium 1+, fosfatnya 3-. Ada ion natriumnya pasti larut ini. Seperti itu hasilnya. Tidak ada endapan di situ. Berikutnya gas amonia direaksikan dengan larutan asam fosfat. Garam amonium nanti hasilnya ya. Hasilnya nanti jadi amonium fosfat. Ada ion amoniumnya pasti larut. Kemudian larutan barium hidroksida direaksikan dengan larutan asam sulfat. Nah, hasilnya nanti jadi BaSO4 ini ya. Nah, BaSO4 itu mengendap karena ion sulfat kalau bersenyawa dengan barium, strontium, kalsium itu pasti mengendap. Jadi yang menghasilkan endapan reaksi ketiga saja. Nomor 20. Untuk melarutkan 3,25 gram logam Zn diperlukan asam nitrat berapa banyak? Asam nitratnya 1 molar. Kita tuliskan dulu reaksinya Zn itu cenderung bermuatan 2+. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Ada ion nitratnya berarti larut ya garamnya. Kemudian ada gas hidrogen. Massa atom relatif Zn-nya 65. Kita bisa hitung dulu jumlah molnya ya. Berarti massa 3,25 dibagi 65. 0,05 mol. Nah, kalau tepat bereaksi berarti kita bisa langsung bandingkan jumlah mol HNO3-nya berapa. Ini persamaan disetarakan dulu tentu ya. HNO3-nya berarti jumlahnya harus 2 kali lipat ya jumlah molnya. 0,1 mol. Nah, kita tinggal menghitung volumenya. Volume itu kan berarti jadinya jumlah mol dibagi molar. Jumlah molnya 0,1 mol, molaritasnya 1. Jadi volumenya 0,1 liter. Kalau kita jadikan mililiter ya berarti jadi 100 mililiter.